Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, Akhta'un Sya'i'ah yajibu tashihuha ala dhaw'il kitabi wa sunnah. Kesalahan-kesalahan yang tersebar yang wajib untuk dibenahi menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang diterjemahkan dengan salah kaprah dalam beragama. Kita sampai pada bab yang ketiga, betul ya? Ya. Akhta'un minasyirkil asghar, kesalahan-kesalahan yang termasuk syirik kecil. Itu bagian ketiga ya. Baik. Benar ya? Yang ketiga kan ini ya? Yang ketiga kan? Baik. Bab ketiga. Berkata al-mu'allif rahimahullah, awalan, yang pertama al-khata', kesalahan adalah ucapan masya'allahu wa syi'ta. Ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa hadza minallahi wa minka, ini dari Allah dan darimu. Wa misluhu, dan semisal dengannya ucapan laulallahu wa fulanun, seandainya bukan karena Allah dan fulan. Allahu li fis sama wa anta li fil ard. Ya, saya punya Allah di langit dan saya punya kamu di bumi. Parahnya dia merasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yang ia miliki di langit dan engkau yang aku miliki di bumi. Ya, hadza min fadlillahi wa fadlik, ini karunia dari Allah dan karuniamu. Ana fi hubbillahi wa hubbik, aku dalam kecintaan Allah dan kecintaanmu. Ana billahi wa bika, aku demi Allah dan demi kamu. Wa ghairuha, dan yang lainnya minal alfaz, dari lafaz-lafaz yang ada. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua ungkapan-ungkapan ini salah. Karena apa? Ada penyandingan antara Allah dengan makhluknya, ya, baik dari kehendak masya'allahu wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu, maupun pemberian minallahi wa minka, ini pemberian Allah dan pemberianmu. Ya, seandainya bukan karena Allah dan karenamu, engkau Allah di langit dan engkau di bumi. Ya. Kemudian aku dicintai, aku di dalam kecintaan Allah dan kecintaanmu. Ini semua adalah penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu, wala budda min kalimati summa, harus ada kalimat summa kemudian. Kalau seandainya kita mau menyandingkan ya di dalam rangkaian kalimat masya'allahu summa syi'ta, terjadi atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Kalau seperti ini tidak mengapa. Ya. Dan ini sering kita bahas dalam kajian-kajian kita sebelumnya. Jadi termasuk syirik kecil itu menyamakan Allah dengan makhluknya dengan kata sambung dan.
Tapi kalau kemudian maka ini tidak mengapa, karena dan itu mengisyaratkan kesetaraan, ya. Dan kalimat dan dalam bahasa Arab wa, ya, itu mengisyaratkan kesetaraan, dan tidak ada satupun makhluk yang setara dengan Allah dalam kehendak, karunia, pemberian, kecintaan, dan segala yang berkaitan dengan kekhususan Allah. Adapun kalau kata sambungnya menggunakan summa, kemudian, maka ini tidak mengapa, karena masih menunjukkan Allah yang utama, kemudian baru makhluknya. Wa hadza minasyirkil khafi, dan ungkapan dan ini, ya, Allah dan makhluknya, ini termasuk syirik yang tersembunyi. Li'annahu yakhfa ala katsirin minan nas, karena ia tersamarkan atas kebanyakan manusia. Faqad jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, sungguh ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, masya Allahu wa syi'ta, ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu, wa syi'ta, dan kehendakmu. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikanku sekutu bagi Allah? Apakah engkau menjadikanku saingan bagi Allah? Qul ma sya'allahu wahdah, ucapkanlah terjadi atas kehendak Allah semata. Ya, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan hanya kehendak Allah saja. Nanti ada hadis yang lain, boleh kita menyandarkan kehendak kepada makhluk, tetapi dengan kata summa, kemudian. Wassawabu, maka yang benar, kalaupun kita mau menyebutkan makhluk setelah Allah, masya Allahu summa sya'a fulan, terjadi atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu, itu boleh. Kemudian, ya, afwan, masya Allahu summa syi'ta, ya, terjadi atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan, jangan kalian berkata terjadi atas kehendak Allah dan kehendak fulan, walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan, akan tetapi ucapkanlah terjadi atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Baik, jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita menggunakan kata dan, ya, dalam perkara-perkara yang itu menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah dan makhluknya, maka tidak diperkenankan, ya, kehendak Allah dan kehendak hamba, karunia Allah dan karunia hamba, pemberian Allah dan pemberian hamba, maka tidak boleh kita sandingkan Allah dengan makhluknya. Ya, kalaupun kita ingin menyebutkan kebaikan makhluk, maka sebutkan dengan kata kemudian. Ya, ini adalah karunia Allah kemudian karuniamu atau pemberianmu. Ya, maka kalau seperti ini diperbolehkan, karena menunjukkan bahwa Allah lah yang paling utama, kemudian baru apa? Makhluknya. Taib. Itu yang pertama. Sanian, yang kedua, al-khata', kesalahan, adalah ucapan wan nabiyyi, demi nabi, bisyarafi, demi kemuliaan nabi, bidzimmati, demi tanggungan nabi, ya, wabil ka'bati, demi Ka'bah, bil amanah, demi amanah, wahayati sayyidi fulan, demi kehidupan tuan fulan, wahayati auladi, demi kehidupan anak-anak anakku, wa ghairiha, dan selainnya.
Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Kata wan nabi, ya, bisyarafi dan seterusnya. Dalam bahasa Arab itu memang kata-kata yang digunakan untuk bersumpah. Jadi wallahi, billahi, tallahi. Contohnya sumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Ini semua artinya demi Allah. Allah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Demi Allah. Ya. Jadi dalam bahasa Arab ada lafaz-lafaz atau huruf-huruf yang itu digunakan untuk bersumpah. Wawu, ba, dan ta. Wawu, wallahi, ba, billahi, ta, tallahi. Ya. Kalau kata itu, kalau huruf itu disandingkan dengan makhluk, maka disinilah tak kesalahannya. Ya, demi nabi, bin nabi, ya, wan nabi, tan nabi misalkan, maka artinya demi nabi, ya, bersumpah dengan nabi. Adapun dalam bahasa Indonesia kata demi, setahu saya tidak selalu menunjukkan kata sumpah. Ya, demi apa kamu bekerja? Demi bisa memenuhi kebutuhan rumah. Nah, apakah itu sumpah? Ya, kenapa kamu bekerja banting tulang demi pendidikan anak-anak besok? Apakah ini termasuk sumpah? Hah? Bukan. Makanya kalimat terakhir, ya, perhatikan. Wahayati auladi, demi kehidupan anak-anakku. Perhatikan. Kalau ini ya dimaknai sumpah, maka ya ini termasuk kesyirikan. Apalagi dalam bahasa Arab jelas wahayati auladi. Waw itu bermakna sumpah. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang tidak ada hubungannya dengan huruf waw, ya, demi kehidupan anak-anakku, maka apakah ini bisa masuk ke dalam kesyirikan? Meskipun ini syirik kecil, wallahu a'lam bishawab. Kita lihat dulu konteksnya. Ya, apa maksudnya orang mengucapkan demi kehidupan anak-anakku? Kalau ini hubungannya antara sebab dan akibat, misal apa, ya, dia bekerja, dia berusaha, ya, demi untuk kehidupan anak-anaknya, demi untuk pendidikan anak-anaknya, maka wallahu alam, ya, semoga bukan termasuk kesyirikan. Tapi kalau dia jadikan kehidupan anak-anaknya sebagai sumpah baginya, ya, mengapa kau melakukan hal ini? Ya, lalu dia mengatakan demi kehidupan anakku, nah, nggak nyambung kan? Ya, mengapa kau berbuat seperti itu? Apakah kau mencuri? Orang ini mengatakan tidak. Bersumpahlah demi kehidupan anak-anakku, aku tidak mencuri. Ini termasuk kesyirikan atau tidak? Termasuk. Kenapa? Karena ini digunakan sebagai sumpah. Sedangkan pertanyaan tadi, kenapa kau bekerja sangat giat, ya? Ya demi untuk menghidupi anak-anak. Maka ini bukan sumpah, ya. Yang saya tahu ini bukan sumpah, tapi ini jawaban atas pertanyaan, ya, untuk apa? Demi apa? Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, mungkin dalam bahasa Indonesia perlu kita perhatikan penggunaannya, karena kata demi dalam bahasa Indonesia tidak selalu bermakna sumpah. Begitu ya. Nah, taib. Kemudian wahya minasyirkil asghar. Kalau kata-kata tadi, sumpah tadi, itu dalam bahasa Arab wan nabi bin nabi bisyarah bidzimma bil ka'bah bil amanah dan seterusnya, ini termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Wa qad takunu minasyirkil akbar, dan bisa jadi termasuk syirik akbar idza taqadal halifu, kalau orang yang bersumpah meyakini annal mahlufa bihi, bahwa yang dijadikan sebagai sumpah wa huwal waliyyu wa ghairu, yaitu wali atau selainnya, yadurru wa yanfa, itu bisa memberi
madarat atau manfaat, ya. Au yakhafu in halifa bihi kadziban, atau dia takut bersumpah dusta, ya, dia takut bersumpah dengan dusta. Dalilnya qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan selainnya, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Rasulullah SAW bersabda, man halafa bil amanah falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah demi amanah, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Taib, ya, perhatikan. Nabi SAW mengatakan, man halafa, barang siapa yang bersumpah bil amanah, dengan amanah. Maksudnya apa? Demi amanah. Demi amanah. Ini juga mungkin perlu untuk kita perinci. Untuk kita perinci, ya. Kalau demi amanah ini ditujukan sebagai sumpah, maka ia termasuk larangan di dalam hadis ini. Terancam, bukan termasuk golongan Rasul, ya. Apakah engkau yang mengambil barang tersebut? Tidak, demi amanah saya tidak mengambilnya. Nah, ini sumpah, ya. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa engkau betul-betul mencatat dengan rinci? Ya, ini demi amanah. Apakah syirik? Tidak. Karena ini pertanyaan yang butuh yang jawabannya itu nyambung gitu, ya. Ya, kenapa kok kamu repot banget nulis itu dengan teliti, dengan rinci? Ya, ini demi amanah. Maksudnya demi menjaga amanah, ya, bukan menjadikan amanah sebagai sumpah seperti tadi, ya. Ditanya tentang apakah engkau yang mengambilnya, ya, tidak, bersumpahlah demi amanah saya tidak mengambilnya. Nah, ini nggak ada hubungannya. Jadi menjadikan amanah sebagai sumpah, ya. Maka dari itu kalau seperti ini konteksnya termasuk kesyirikan. Terancam apa? Tidak diakui sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassawabu, yang benar, wa rabbin nabi, demi Tuhannya Nabi, wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, wallahi, demi Allah, wa amsaliha, dan semisal-semisalnya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mungkin terkadang sebagian orang itu menyebutkan apa yang telah disampaikan di sini, Nabi, Ka'bah, kemudian kemuliaan Nabi, amanah, kehidupan Sayyid Tuan Fulan. Mereka mungkin bermaksud untuk mengagungkan, memuliakan orang-orang yang mulia, sehingga disebutkan di dalam sumpahnya. Namun ini tetap saja berlebihan. Kalaupun kita mau menyebutkan mereka di dalam sumpah kita, maka jangan lupakan Tuhan mereka, ya. Bi rabbin nabi. Nah, kalau itu boleh, demi Tuhannya Nabi, tetap demi Allah. Cuman kita, ya, sisipkan makhluk yang mulia. Bi rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Beda dengan demi Ka'bah. Kalau demi Ka'bah kita jadikan Ka'bah makhluk sebagai sumpah kita. Tapi kalau bi rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, kita bersumpah dengan nama Allah, ya, dengan sifat Allah. Di antara sifat Allah, yaitu Allah adalah pemilik Ka'bah, ya, pemilik Ka'bah. Demi Tuhannya fulan, demi Tuhannya malaikat, ya, bi rabbil malaikah, bi rabbil jibal, ya, bi rabbil ard. Kita ingin menyebutkan keagungan bumi, gunung, lalu kita sisipkan dalam sumpah kita, tidak mengapa, asalkan kita sebutkan Tuhan mereka,
Ya, demi Tuhannya gunung ini, demi Tuhannya malaikat, demi Tuhannya bumi, maka tidak mengapa. Tapi kalau kita sebutkan langsung makhluknya sebagai sumpah, maka ini kesyirikan. Ya, meskipun syirik apa? Kecil. Selain itu dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanhaakum an tuhlifu bi abaikum, atau an tahlifu bi abaikum, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Fa idza halafa ahadukum falyahlif billahi aw liyasmut, apabila salah seorang dari kalian hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Qala Umar bin Khattab berkata, fama halaftu ba'daha dzakiran wala athiran, maka tidak pernah setelah itu aku bersumpah ya dengan menyebut nama ayah, ya, baik ingat maupun tidak ingat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, jadi bersumpah dengan nama selain Allah itu tidak boleh, siapapun mereka, mau nabi, mau malaikat, mau wali, ya, siapapun. Karena bersumpah itu hanya boleh dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, tsalitsan, termasuk kesalahan al-khata' sya'atiz dzuruf an yahsula kadza, sya'atil aqdar an yahsula kadza wa kadza. Keadaan berkehendak terjadi hal ini, takdir berkehendak terjadi hal ini dan itu. Ya, ini termasuk kesalahan. Berkata al-mu'allif rahimahullah, wa hadza lafzun munkarun, maka ini ucapan yang mungkar, lafaz yang mungkar. Li'anna dzurufa jam'u dzarfin, karena dzuruf, ya, keadaan atau kondisi, ya, itu jamak dari dzaraf. Ini bahasa. Wa dzarfu huwa zaman, dan yang namanya dzaraf, kondisi, keadaan, itu adalah waktu. Ya. Wal aqdar, sedangkan aqdar itu jamak dari qadar, takdir. Wa zamanu wal qadar, kesimpulannya waktu dan takdir, keadaan, kondisi dan takdir, la masyiata lahuma. Ini intinya, keduanya tidak memiliki kehendak. Waktu dan takdir itu tidak memiliki kehendak. Ya. Waalaikumsalam. Wal masyiatu lillahi wahda, karena kehendak itu hanya milik Allah. Meskipun Allah juga berkehendak menjadikan sebagian hamba-hambanya, menjadikan manusia memiliki kehendak. Perhatikan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan apa yang kalian kehendaki, dan tidaklah apa yang kalian kehendaki melainkan di bawah kehendak Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia memiliki kehendak, tapi kehendak mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waktu dan takdir tidak dengan sendirinya memiliki kehendak. Ya, bahkan waktu dan takdir itu terjadi atas kehendak Allah. Tidak bisa waktu itu memiliki kehendak sendiri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, Allah menghendaki, ya, tenggelamnya matahari di waktu tertentu, tapi waktu itu tidak mau, misalkan, ya, menenggelamkan matahari misalkan. Nah, ini nggak mungkin terjadi. Ya, Allah menghendaki takdir terjadi semacam ini, tapi takdir menyelisih kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin terjadi. Jadi waktu dan takdir
itu mutlak di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun manusia yang Allah bekali kehendak tidak bisa melakukan atau apapun yang namanya kejadian menimpa mereka melainkan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai pun manusia yang memang Allah bekali mereka kehendak, mereka tidak akan bisa meraih apapun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi waktu dan takdir. Ya, waktu dan takdir ini tidak memiliki kehendak. Justru mereka itu terjadi atas kehendak Allah. Wassawabu, dan yang benar, iqtada qadarullahi kada wa kada. Sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi takdir Allah ini dan itu. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Allah akan melakukannya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mirip dengan hal ini yang mungkin sering kita dengar dan mungkin sempat kita sampaikan. Apa itu? Menyandarkan kehendak pada alam. Semesta menghendaki, sering ya, semesta menghendaki, ya. Maka ini juga sama, karena alam semesta mereka tidak memiliki kehendak, ya. Kita menetapkan sesuatu memiliki kehendak harus berdasarkan dalil. Manusia memiliki kehendak, ada dalilnya. Allah berfirman, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian menghendaki, maknanya kalian memiliki kehendak, tapi kehendak kalian tetap berada di bawah kehendak Allah. Adapun apa dalilnya alam menghendaki? Apa dalilnya semesta menghendaki? Apa dalilnya kondisi menghendaki? Ya. Nah, ini setahu saya tidak ada dalilnya. Maka dari itu ungkapan-ungkapan yang terlihat indah, yang terlihat wah, ya, dalam bahasa sastra atau menurut psikologi, ini kalau tidak kita filter berdasarkan syariat maka bisa salah kaprah, ya, maka bisa salah kaprah. Maka dalam urusan agama, dalam urusan gaib, hendaknya kita mengikuti apa yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ya, cukup kita katakan qaddarallah. Ini terjadi atas kehendak Allah. Atau sudah menjadi ketetapan Allah. Ini sudah menjadi ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau Allah menghendaki ini terjadi. Allah telah menetapkan ini terjadi. Allah telah menghendaki waktu semacam ini. Allah telah menghendaki kondisi seperti ini. Allah telah menghendaki semesta seperti itu. Ya. Jadi jangan kita langsung menetapkan kehendak pada makhluknya, apalagi memang tidak ada dalilnya mereka memiliki kehendak. Ya. Kehendak kita saja tidak boleh untuk kita tetapkan itu karena kita sendiri. Ya, ini karena kehendak saya. Nah, ya. Meskipun kita memiliki kehendak, kita memiliki keinginan, tapi kalau itu terjadi atas kehendak kita semata, maka ini termasuk kesalahan. Maka harus kita sandarkan semua yang terjadi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, yang keempat, al-khata', termasuk kesalahan qaulu ba'din nas, ucapan sebagian manusia, liman hasad, untuk mencegah hasad, khamsatun wa khumaisah atau wa khumaisah. Khamsah ya, artinya 5, khumaisah 5 yang kecil. Wallahu a'lam bishawab, ya. Saya kurang tahu asal muasal
ungkapan seperti ini, tapi coba kita baca keterangannya. Wa ya'tuna bikaffin masnu', mereka membawa telapak tangan palsu, ya. Jadi mungkin semacam apa ya, tujuannya itu, tapi mereka pakai telapak tangan buatan. Jadi mungkin membuat telapak tangan, ya, buatan, entah tahu terbuat dari apa. Au na'lin, sandal. Au hadzwati hisan, pelana kuda. Lidaf'id darari wal aini, untuk mencegah madarat dan penyakit ain. Wa yu'alliqunahu ala babil baiti, dan mereka gantungkan di pintu rumah, awis sayyarati, atau kendaraan, wa ghairihima, atau selainnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan judul dari kesalahan ketiga, ucapan untuk mencegah hasad, khamsah wa khumaisah, ini yang saya dalam surat tidak paham. Tapi kalau keterangannya ini insya Allah bisa kita pahami. Apa itu? Menggunakan benda-benda tertentu untuk menangkal bala, entah itu tangan palsu, entah itu pelana kuda, entah itu sandal, entah itu gulungan-gulungan kertas, apapun itu yang diniatkan untuk mencegah penyakit atau untuk menangkal musibah. Nah, coba perhatikan apa hubungannya dengan kesalahan nomor 4, mencegah hasad. Wallahu alam, mungkin juga bisa kita pahami di antara bentuk bala, di antara bentuk musibah orang hasad ke kita, ya. Ada orang hasad ke kita, kita nggak suka. Maka supaya orang itu nggak hasad, disinilah diletakkan berbagai macam benda-benda yang diyakini bisa menghilangkan hasad manusia. Mungkin seperti itu kaitannya. Ya, bisa dipahami ya. Tapi masalahnya di sini disebutkan mengucapkan khamsah wa khumaisah, ini yang saya kurang paham. Ucapan khamsah, ucapan 5, atau khumaisah, 5 kecil, ya, itu bisa menjaga hasad. Wallahu alam. Tapi kalau perbuatan yang disebutkan, ya, menggantungkan sandal, menggantungkan tangan palsu supaya orang enggak hasad, maka ini bisa kita pahami, dan ini termasuk kesyirikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya, tamimah ini bisa kita maknai jimat, ya, sesuatu yang digantung untuk menangkal bala, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Wa tamimah, dan tamimah itu bisa dengan bentuk an-na'al, sandal, awil kharza, atau tulang, awil wad'ah, atau kerang, au ghairiha, atau ghairuha, atau selainnya. Ya, jadi benda-benda yang diyakini bisa menangkal bala, apapun itu, ya, apapun itu, ya. As-shawab, yang benar, kalau kita ingin menangkal bala, kita ingin agar orang tidak hasad kepada kita, maka yang pertama qiraatul mu'awwidzatain, baca 2 surat minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, dan an-nas. Ya, 2 surat mengandung minta perlindungan. Karena diawali oleh qul a'udzu, katakanlah aku berlindung birabbil falaq, kepada Tuhannya al-falaq. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Taib. Jadi baca mu'awwidzatain untuk menangkal bala, ini ada dalilnya. Yang kedua, qaulu ma sya'allahu la quwwata illa billah. Ucapan masya Allah,
terjadi atas kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-39, walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Mengapa ketika engkau masuk ke kebunmu, atau seandainya engkau masuk ke kebunmu, engkau mengatakan masya Allah, ini atas kehendak Allah, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la haula wa la quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Ucapan la haula wa la quwwata illa billah adalah perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Ya, jadi yang kedua, kalau kita ingin mendapat perlindungan dari Allah dari mara bahaya, dari bala, dari hasad, dari dengki, maka kita bisa membaca la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, artinya bala, ya, hasad manusia tidak akan bisa mengenai kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bala tidak bisa mengenai kita karena apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena daya dan upaya dari Allah, seandainya bukan karena daya dan kekuatan dari Allah, mungkin kita sudah terkena bala, mungkin kita sudah terkena hasad. Itu upaya yang kedua yang dibenarkan. Salisan, yang ketiga, qiraatut tasmiyah, membaca basmalah al-waridati fi qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terdapat di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yumsi, barang siapa yang membaca di siang hari atau di petang hari, ya, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, salasa marrat. Ya, barang siapa yang di sore hari membaca bismillah dengan nama Allah, alladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un, yang tidak akan mendapatkan madarat bersama dengan nama Allah yang disebut sesuatu pun, fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit, wa huwas sami'ul alim, dan dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Siapa yang baca 3 kali, lam yusibhu fuj'atun atau fuj'atan bala'un hatta yusbiha, maka ia tidak akan ditimpa bala secara mendadak hingga pagi hari. Ya, maka ini diantara zikir yang sangat spesifik. Lam yusibhu faja'atan bala'un hatta yusbiha, ia tidak akan ditimpa bala secara mendadak hingga pagi hari. Yang membacanya sore hari. Wa man qalaha hina yusbih salasan, dan siapa yang membaca zikir tadi di pagi hari sebanyak 3 kali, lam yusibhu faja'atan bala'un hatta yumsiya, maka ia tidak akan ditimpa bala secara mendadak hingga sore hari. Berarti zikir ini setidaknya dibaca pagi 3 kali, petang 3 kali. Ya, pagi ya setelah subuh, petang ya sebelum maghrib. Ya, setelah asar, sampai kapan? Sampai malam. Ada yang mengatakan kita bisa membaca zikir petang itu sejak setelah maghrib. Ya, sejak setelah maghrib. Taib. Jadi kalau zikir itu dibaca pagi dan petang, maka insya Allah terhindar dari bala secara tiba-tiba. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, petaka ataupun bala itu tidaklah ditangkal dengan
jimat. Ya, tidaklah ditangkal dengan benda-benda tertentu yang digantungkan. Ya. Apapun caranya, kalau itu jimat maka tetap syirik. Mau digantungkan atau mungkin sekarang ditempelkan, ya, stiker misalkan. Yang beli stiker ini mobilnya nggak akan celaka misalkan, ya. Jadi apapun itu, ya, mau digantungkan, mau ditempelkan, mau diselipkan, maka kalau itu diyakini bisa menangkal bala, itu kesyirikan. Syirik apa? Kecil. Kalau dia masih meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki, yang memiliki kuasa, cuman lewat apa? Perantara jimat. Dalam hal ini masih syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini jimat itulah yang mendatangkan manfaat dan menolak bala, maka syirik akbar, syirik besar. Ya. Jadi kalau jimat ini diyakini hanya sebagai perantara, kenapa pakai jimat? Ya supaya Allah menyelamatkan saya dari celaka, maka ini syirik kecil. Ya. Lu meyakini Allah yang menghendaki kok masih syirik kecil? Iya, karena Allah tidak menetapkan benda-benda tersebut sebagai sebab keselamatan. Ya, jadi kita bisa dikatakan ya kita ngarang sendiri sesuatu sebagai perantara gitu loh. Ya. Allah tidak menetapkan sandal kalau digantung rumah bisa aman, tapi kita mengada-ada menjadikan ini sebagai perantara. Padahal tidak Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, ya. Bukan sebab yang syar'i. Kalau kita pernah ingat pembahasan kita, ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni, ya. Adapun bacaan tadi jelas, ya, ini adalah sebab yang syar'i. Karena apa? Berdasarkan dalil, ya. Bacalah ini maka akan terhindar dari ini. Nah, ini keterangan dari siapa? Allah dan Rasulnya. Maka ini bisa dijadikan sebagai sebab menangkal bala. Khamisan, yang terakhir, yang ke-9, al-khata', termasuk kesalahan. Nah, kalau ini mungkin sering kita saksikan. Apa itu? Kitabatul lafzillah wa Muhammad, menuliskan lafaz Allah dan Muhammad fi mustawan wahidin. Ngawurai. Ngawurai. Ya. Menuliskan atau meletakkan nama Allah dan Muhammad sejajar. Ya, sejajar. Alal jidran, di tembok, awil kutub, atau di kitab. Di tulisan kita tulis Allah, lalu sampingnya persis Muhammad. Awil masahif, atau bahkan di mushaf, aw ghairiha, atau selainnya. Li'anna dzalika yuhimu, karena hal tersebut bisa memberikan kesan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam niddun lillahi, bahwasanya Nabi SAW itu sekutu bagi Allah, ya, tandingan, saingan bagi Allah. Wa musawiyan lahu fil manzilah, dan memiliki kedudukan yang sama, setara dengan Allah. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak boleh. Ya. Di Allah di kanan, Muhammad di kiri. Ini akan memberikan kesan kesetaraan. Ya, kesetaraan. Fallahu ta'ala khaliq, karena Allah ta'ala adalah khaliq, sang pencipta, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam makhluk, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah makhluk. Ya. Dan perhatikan di sini beliau menyebutkan as-shawab, yang benar, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Muhammadun Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Di sini
beliau tidak mengomentari tentang letak penulisan. Artinya begini, mungkin yang terbesit di benak kita, kalau sejajar nggak boleh, berarti Allah di atas, Muhammad di bawah boleh. Itu yang dipahami kan. Tapi ternyata beliau tidak mengatakan itu. Ini mengisyaratkan wallahu alam sepertinya beliau juga tidak sepakat kalau itu hanya sebagai tempelan semata, meskipun posisinya di atas dan di bawah. Ya. Meskipun posisinya di atas dan di bawah. Apalagi hanya menyebutkan Allah dan Muhammad. Apalagi hanya menyebutkan, hanya ditulis Allah dan Muhammad. Ini masih banyak prasangka-prasangka. Apa artinya? Kenapa ditulis Allah dan Muhammad? Nah, apa fungsinya? Ya, apakah dengan kata Allah itu bisa menjadikan rumah misalkan aman? Nah, ini juga masalah yang perlu untuk diteliti ulang. Terkait dengan apa menggantungkan nama Allah atau ayat-ayat Allah di rumah. Sebagian ulama melarang karena apa? Dikhawatirkan yaitu sebagai sarana menuju kesyirikan. Ya, karena apa? Ayat-ayat Allah itu bermanfaat kalau dibaca, diyakini, diamalkan. Tapi sekedar digantung, maka masih ada potensi orang itu meyakini dengan tulisan gantungan itu rumah akan aman. Masih ada potensi seperti itu. Jadi seakan-akan ya itu hanya tulisan, hanya ayat yang bisa dijadikan sebagai jimat. Makanya sebagian ulama bahkan kalau tidak salah dinisbatkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci hal itu. Membenci hal tersebut. Dikhawatirkan akan terjadi pergeseran. Harusnya ayat itu dibaca, diyakini, diamalkan, baru kita merasa insya Allah dengan kehendak Allah kita akan aman. Tapi kalau yang sebagai pajangan, maka yang pertama ini merendahkan ayat. Ya, ini merendahkan ayat. Jadi pokoknya majang ayat sudah bebas, sudah beres seakan-akan. Ya, padahal apa? Ayat ini tidak akan bermanfaat dengan sendirinya. Ya, tidak akan bermanfaat dengan sendirinya. Meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan, memberikan keringanan. Ya, karena apa? Di antara manfaat ayat-ayat Allah ya sebagai syifa, sebagai penyembuh, penangkal. Ya, jadi beda menggantungkan ayat dengan menggantungkan jimat. Kalau jimat jelas tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi ayat bisa bermanfaat, ada dalilnya. Cuman caranya digantungkan itu ada perdebatan. Itu ada perdebatan. Yang lebih aman jangan. Itu kalau ayat. Nah sekarang Allah, Muhammad, ada apa? Ya, kita membaca Allah pun bukan termasuk membaca ayat. Ya, zikir pun tidak ada zikir Allah. Yang ada Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Muhammad juga demikian. Apakah dengan menyebut Muhammad kita sudah dianggap beriman? Tidak. Orang-orang kafir menyebut ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya. Tapi apakah mereka berani mengatakan ya Muhammad Rasulullah? Nah, enggak ada. Orang-orang kafir menyebut nama Muhammad tapi tidak mau menyebut dan mengakui beliau adalah Rasulullah. Maka kalau kita tuliskan, misalkan ya harus ditulis Subhanallah, ini masih mending. La ilaha illallah masih mending. Ya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mending. Tapi kalau hanya Allah dan Muhammad, Allah alam bisawab, meskipun Allah di atas, Muhammad di bawah, ini masih kurang. Makanya Syekh di sini tidak mengomentari letak. Ya, beliau mengomentari yang benar ya ucapan, ya ungkapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seakan-akan kalau mau ditulis ya tulis ini la ilaha illallah. Ya, tulis ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ditulis di tembok, yang datang ada non muslim baca misalkan, apakah langsung masuk Islam?
Pertanyaan nih. Ada orang non muslim masuk rumah, apa bocornya itu Pak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satunya Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasul. Apalagi tambahi asyhadu. Apakah otomatis masuk Islam? Jawabannya tidak. Karena masuk Islam bukan hanya dengan sekedar ucapan, tapi harus diyakini. Ya. Meskipun mereka kalau tahu ya nggak akan membaca. Ya. Mereka kalau tahu arti dari asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Maka kalau mereka tahu, sekedar membaca pun tidak mau. Nah, lianna hadhil jumlah, karena kalimat ini ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah waradat fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini terdapat di dalam sabda Rasulullah SAW. Al-Islam, Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, di antara rukun Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Wa li anna hadhil jumlah tathbutu anna al-ilaha huwa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan karena kalimat ini ada, ya, ditetapkan bahwasanya ilah, ya, Tuhan yang disembah hanya Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kesimpulannya, kalaupun mau menggantungkan sesuatu di tembok untuk pengingat kita, maka tulislah la ilaha illallah, ya, dan Muhammad Rasulullah. Dan peletakannya pun juga apa? Ya, peletakannya kalaupun bergandengan nggak ada masalah, karena ini bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak kita jumpai di kitab hadis, ya, dalam tata letak satu baris la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada memang yang kita inginkan adalah maknanya, tapi kalau peletakan Allah dan Muhammad, meskipun Allah di atas Muhammad di bawah, maka ini masih belum jelas apa maksudnya. Tapi kalau kita tuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kesalahan-kesalahan yang terkait dengan syirik asghar, ya, syirik kecil. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bab yang keempat. Apa yang keempat ini? Di kitab terjemahan apa? Dengan hak Allah, tayyib, hak Allah, akhta'un fi haqqillah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Nggih, silakan. Nggih. Kehendak? Nggih, kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah, ya. Ya. Yang jelek-jelek. Nggih. Apakah? Baik. Baik. Apakah tatkala manusia melakukan dosa dan kesalahan, dia boleh beralasan ini terjadi atas kehendak Allah? Ya, karena segala sesuatu katanya terjadi atas kehendak Allah, begitu ya. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau menjadikan kehendak Allah sebagai tameng berbuat dosa dan maksiat, maka ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi kita menyandarkan kehendak Allah itu hanya dalam hal-hal yang baik. Adapun dalam hal yang buruk tidak boleh kita sandarkan langsung ini terjadi atas kehendak Allah secara spesifik. Sebagai bentuk adab kita kepada Allah. Sebagai bentuk adab kita kepada Allah. Meskipun secara umum kita meyakini sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Ya, makanya iman terhadap takdir, apa itu ungkapannya? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi.
iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk secara umum. Jadi kalau kita meyakini semua kebaikan terjadi atas kehendak Allah, semua keburukan terjadi atas kehendak Allah, boleh. Tapi ketika kita sudah membahas secara spesifik, ya, kemaksiatanku terjadi atas kehendak Allah, maka nggak boleh. Bukan karena kita mengingkari ini terjadi atas kehendak Allah, tapi sebagai bentuk adab kita kepada Allah. Dari sisi adab, ya, tidak beradab kalau kita langsung menyandarkan keburukan pada Allah. Menyandarkan langsung, ya, menyandarkan langsung. Contoh sederhana, meskipun kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika seorang ayah memberikan uang kepada anaknya, dan ayah ini berpesan, manfaatkan uang ini untuk kebaikan. Setelah uang itu dipakai anaknya menyalahgunakan, anaknya memakai uang tersebut untuk keburukan, maka apakah boleh kita mengatakan ayahnya telah menghendaki keburukan atas anaknya? Ayahnya telah memberikan uang, ya, ayahnya telah menghendaki keburukan pada anaknya, atau ayahnya telah memfasilitasi keburukan untuk anaknya. Apakah boleh kita mengatakan demikian? Atau kamu kenapa melakukan keburukan? Saya dikasih uang ayah. Nah, dikongkon ayah dusta. Saya dikasih uang ayah, ya. Jadi seakan-akan dia menghindari kesalahan dirinya, lalu dia limpahkan itu kepada ayahnya. Saya dikasih ayah uang. Nah, bisa terima enggak? Ya. Nah, ini pakai untuk kebaikan. Ternyata disalahgunakan. Lalu ayahnya marah, kenapa kamu pakai untuk keburukan? Ya, salahnya saya dikasih uang. Apakah ini adab yang baik? Apakah ini alasan yang dibenarkan? Kan tidak. Ya, ayahnya sudah berpesan uang ini manfaatkan untuk kebaikan. Maka ketika anaknya memanfaatkan untuk keburukan, yang disalahkan siapa? Anaknya atau ayahnya? Anaknya. Meskipun uang ini fasilitas dari ayah, meskipun uang ini pemberian dari ayah. Nah, kita tidak menyamakan Allah dengan ayah, anak dengan hamba, tapi sisi pemahaman ini insya Allah lebih mudah, ya. Allah telah memfasilitasi kita kehendak dan Allah sudah mengarahkan kita untuk kebaikan, tapi justru kita memilih jalan keburukan. Pantaskah kita mengatakan ini karena Allah? Pantaskah kita mengatakan demikian? Tidak pantas, ya. Bukan kita mengingkari keburukan itu bukan terjadi atas kehendak. Ini juga salah. Ada sebagian kelompok yang tidak mau menetapkan keburukan itu atas kehendak Allah, untuk mensucikan Allah dari kekurangan. Jadi mereka hanya meyakini Allah itu menghendaki yang baik-baik saja, adapun keburukan bukan kehendak Allah. Maka ini keliru. Kenapa? Karena kalau keburukan bukan kehendak Allah, berarti ada sesuatu yang Allah tidak memiliki kuasa di dalamnya, ya. Bahasa kita mungkin Allah kecolongan. Mungkinkah ini terjadi? Tidak mungkin. Maka semua yang terjadi baik atau buruk atas kehendak Allah secara umum, ya. Seperti hadis Nabi SAW tentang takdir, beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk secara umum. Tapi secara spesifik, maka kita tidak boleh menyandarkan keburukan langsung kepada Allah. Pencurian ini terjadi, ya, karena Allah, ya, dalam artian kemaksiatan, ya, kemaksiatan, ya. Saya mencuri karena kehendak Allah, saya melakukan maksiat karena kehendak Allah, saya melakukan yaitu kejahatan karena kehendak Allah, ya. Ini tidak boleh kita sandarkan langsung kepada Allah. Adapun kebaikan maka boleh, ya. Saya bisa berbuat baik atas kehendak Allah, saya bisa berinfak atas kehendak Allah, saya bisa membantu orang, ini terjadi atas kehendak Allah. Itu boleh.
Adapun keburukan secara spesifik ya bukan termasuk adab yang baik kita menyandarkannya kepada Allah. Ya, mungkin seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan. Masalah mahabbah sama rojak dan khauf ini apakah boleh disematkan kepada seseorang tokoh, mungkin tokoh agama atau apa, sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya? Misalkan contoh kita takutnya kepada seseorang itu atau mungkin mencintai seseorang itu yang tokoh maksudnya. Iya. Baik, ada pertanyaan tentang mahabbah, rasa cinta, khauf, takut, dan roja, berharap. Apakah boleh kita serahkan kepada selain Allah? Contohnya kepada tokoh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau cinta, ya, maka boleh kita mencintai makhluk, namun tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Adapun takut dan berharap, ya, maka apa yang menjadikan kita takut kepada tokoh? Nah ini, karena pembahasan tentang takut itu sebagian ulama menjelaskan ada 3. Takut ibadah, yaitu hanya wajib kita tujukan kepada Allah. Yang kedua, takut tersembunyi. Takut tersembunyi itu apa? Tidak ada sesuatu yang menjadikan kita takut yang jelas. Kenapa kita takut? Ya, dan ini termasuk kesyirikan. Yang ketiga, takut secara tabiat, takut binatang buas, takut maling. Ini hal yang secara tabiat bisa dibenarkan. Nah, sekarang takut kepada tokoh, takut apanya? Apanya? Misalkan dimarahi atau gimana? Berarti takut salah, dimarahi dan sebagainya. Taib. Kalau tokoh itu katakanlah seorang seorang apa ya? Pemimpin yang bengis gitu. Pemimpin yang bengis, lalu kita kalau berbuat salah takut disiksa gitu ya, maka ya sama seperti takut kepada penjahat. Semoga yang takut secara tabiat. Tapi kalau takut nggak jelas bisa syirik gitu. Soalnya kemarin ada tokoh yang kiai itu menjelaskan kayak gitu, makanya kan bingung ini bisa berupa ibadah berarti kan ini. Makanya gini, kalau takutnya itu disertai pengagungan, nah ini bisa masuk kesyirikan. Nggak jelas gitu loh, takutnya takut apa? Apalagi kita nggak kenal tokohnya, kita nggak punya hubungan apa-apa, tiba-tiba kita takut. Nah ini nggak jelas, bisa termasuk kesyirikan. Nah, dia ada contohnya ya, dalam kehidupan nyata kita lewat jalan kosong, jelas-jelas aman, apalagi di perumahan, ya nggak ada maling, nggak ada binatang buas, rumah kosong, lalu kita takut. Nah, takut apa? Hantu. Nah, ini hantu nggak jelas, maka bisa termasuk kesyirikan. Ya, takut khaufi itu disebutkan ya dalam penjelasan sebagian ulama adalah al-khaufi, ya takut yang tersembunyi. Maka takut itu harus jelas apa? Kalau takut disertai pengagungan hanya kepada Allah, dan itu pun juga takut akan azabnya, takut akan siksanya. Tapi kalau takut kepada tokoh yang tokoh ini nggak kenal kita dan nggak bisa menghukum kita, ya, lalu apa yang kita takuti? Khawatir itu takut pengagungan, maka itu termasuk kesyirikan. Atau takut ketidakjelasan, maka juga termasuk kesyirikan. Ya, nah seperti itu. Adapun berharap hanya kepada Allah, tidak boleh berharap kepada selain Allah. Termasuk berharap kepada makhluk, maksudnya menggantungkan harapan kepada selain Allah, nggak boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi sampaikan? Kalau misalnya kita lagi jalan misalnya, terus ditabrak orang belakang, itu apa termasuk takdir? Termasuk takdir.
Itu musibah kan? Iya. Termasuk takdir. Sudah itu saja. Ya. Ada yang mengganjal? Taib. Kalau itu kesalahan kita, ya, kesalahan kita, kelalaian kita. Lalu ketika kita ditanya, Bapak bersalah karena berkendara tidak mentaati aturan, tidak mematuhi rambu-rambu. Lalu kita mengatakan, "Wis takdir." Nah, ini keliru. Ini sudah menjadi takdir. Karena apa? Kita menutupi kesalahan dan beralasan dengan takdir. Tapi kalau sudah terjadi lalu kita sama sekali tidak menutupi kesalahan kita. Misalkan kita yang salah nih, ya, kita salah, kita akui, ya ini qadarullah, karena saya lalai, karena saya kurang mematuhi aturan. Lalu semua setelah terjadi, ya ini sudah menjadi ketetapan Allah. Musibahnya, ya, musibah ini yang menimpa kita ini terjadi atas takdir Allah. Nah, itu betul. Ya. Yang tidak boleh tadi menjadikan takdir sebagai alasan pembenaran, ya, atau alasan kita ini tidak mau disalahkan, tidak mengakui kesalahan lalu mengatakan ini takdir Allah. Ya, mungkin seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau tadi kan bersumpah selain atas nama Allah. Ya. Tapi di Al-Quran yang sering kita temuin wasyams. Kalau Allah yang bersumpah maka boleh dengan makhluknya. Kalau makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Jadi Allah bersumpah dengan asyams, matahari, wa duhaha, dan waktu duhanya, wal fajar, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Dan Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya, itu menunjukkan keutamaan makhluk tersebut. Ya. Jadi Allah berfirman, berkata dengan menyebut nama makhluknya. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya. Apakah kalau ini untuk yang nomor 4 ini kesalahan, apakah ini kita keluntungan? Keluntungan. Ya, jadi ada bambu-bambu di dikelilingi pemukulnya. Tapi kalau kena angin baru ini termasuk kuatnya, termasuk ini bukan apa namanya? Saya kurang paham nih. Gimana? Kentungan. Iya, kalau kayak itu dari Bali kan. Jadi kalau kena angin dia digantung bunyi sendiri. Lalu hubungannya apa? Itu apakah istilahnya itu tidak boleh untuk digantung di rumah? Niatnya apa? Niatnya Ya, sering. untuk ini aja, untuk tanda kalau ada angin atau apa gitu. Ada angin. Angin kencang gitu berarti Musik, tapi alat musik ya? Hah? Alat musik nggak Pak maksudnya Pak? Tidak, hanya untuk kayak angin gitu. Tapi ada yang kalau itu kena angin dia akan mengeluarkan ya musik. Jadi kayak cleaning. Ya, Allah alam lebih dihindari, bukan karena fungsinya, tapi lebih kepada karena khawatir nada-nada tadi itu. Tapi kalau nadanya tidak beraturan, ya sekedar menunjukkan, oh ini anginnya kencang, nggak ada masalah. Ada filosofinya itu. Saya baru tahu kalau itu ada filosofi. Nggak ada. Nah, Oh boleh Pak. Terus tadi itu loh, apa pentingan yang biasanya digantung. Iya. Saya kira itu cuma udah hiasan aja, biar ada suaranya gitu.
Iya, biar ada pertanda kalau anginnya ini kencang. Itu aja saya kira. Intinya kan wah anginnya kencang nih, wae jemur wae ngentas pemean niki. Kan enak itu. Angin kencang ya, angin kencang jadi wah ini kalau anginnya terlalu kencang nanti apa jemuran pada mobar mabit gitu ya. Wah, ini harus kita entas. Hah? Ya kalau ini Iya, ada unsur musiknya. nggak mungkin kalau beli nggak ada suara nggak mungkin beli Pak. wallahu alam. Nah kalau nggak ada suaranya apa Pak? Iya, wallahu alam. Kalau suaranya suara yang tidak beraturan ya nggak ada masalah sih. Lotak gitu ya. Wallahu alam ya, wallahu alam. Apakah bisa masuk unsur musik wallahu alam? Oke, ada lagi? Kalau untuk ini tuh gambar misalkan di selimut anak-anak itu ada gambar kartunnya itu termasuk yang dihindari atau? Wallahu alam, kalau itu bukan sesuatu yang dipajang, bukan sesuatu yang diletakkan di tempat yang terhormat ya nggak ada masalah. Jadikan alas, selimut, spray, bantal nggak ada masalah ya, apalagi keset nggak ada masalah ya, bukan dipajang dan dijadikan sebagai tempat yang terhormat lah ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau yang dipajang hadis Rasul itu nggak apa-apa kan? Dibaca nggak apa-apa, Ya, buat pengingat ya. iya nggak apa-apa ya, tidak ada masalah ya. Intinya kalau kita lihat kan kita baca, paling nggak mengingatkan kita, nggak ada masalah. Ada lagi? Ini Ustaz, hadis Rasulullah SAW yang ke sahabatnya bin Jabal terkait ini Ustaz, yang hak Allah atas hambanya adalah ditauhidkan dan Hak hamba atas Allah? untuk diesakan. Iya. Pertanyaannya? Ya. Terus kemudian bahwa Allah tidak akan Mengazab hamba yang bertauhid. mempersekutukan Allah. Iya. Dan kemudian sahabat Mu'adz ingin menyampaikan, apakah boleh saya sampaikan ke yang lain gitu. Kan dilarang sama Rasulullah gitu. Jangan, karena Pertanyaannya? mereka bergantung. Pertanyaannya? Nah, kemudian bahwa Allah tidak akan mengazab kalau misalkan tidak mempersekutukan. Nah, berarti ada maksudnya dosa-dosa besar itu dosa ini kemungkinan dalam bisa dimaafkan oleh Iya. Allah. Pertanyaannya? Nah, Pertanyaannya? Mohon penjelasan ini kan, urgensi kita untuk menghindari ini kan, perbuatan maksiat dan memperbanyak amal soleh. Afwan, masih belum nyambung. Gimana maksudnya? Ya kan kalau kadang manusia itu kan gampang, yang penting aku bertauhid gitu kan. Iya, makanya. Jadi kenapa Rasulullah SAW melarang Mu'adz untuk menyampaikan hal ini? Karena khawatir manusia akan menggampangkan maksiat. Ya. Karena apa? Ini kalimat yang luar biasa. Selama hamba itu tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah tidak akan mengadabnya. Ya. Maka Allah tidak akan mengadabnya. Maka kalau sampai orang-orang tahu, ini bisa menjadi sarana mereka akan menggampangkan maksiat. Makanya jangan disampaikan. Tetapi Mu'adz bin Jabal merasa kalau hadis ini nggak disampaikan, dia telah merahasiakan ilmu, menyembunyikan ilmu. Dia khawatir menyembunyikan ilmu, maka itu lebih berat ya amanahnya, sehingga dia menyampaikan kepada manusia, lalu sampailah hadis itu kepada kita. Nah, maka dari itu kekhawatiran Rasulullah SAW ya jangan kita jangan sampai kita memanfaatkan hadis ini sehingga ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Ya, jadi gimana? Ya sudah, kita jadikan hadis sebagai motivasi kita untuk bertauhid dan sebisa mungkin kita jauhi kemaksiatan. Ya, jadi pesan Nabi jelas, kalau hadis ini tersebar nanti orang-orang bisa gampangkan maksiat. Maka kita yang tahu tentang asal muasal hadis ini sampai kepada kita, ya, jangan sampai kita
terjerumus ke dalam sesuatu yang dikhawatirkan Rasul SAW. Itu saja. Jadi jangan jadikan hadis ini sebagai alasan untuk menggampangkan maksiat. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Jadikan pengingat dalam kondisi kita terpuruk. Misalkan kalau dalam kondisi kita terpuruk, ya Allah banyak sekali dosa saya. Nah, kita ingat di situ memotivasi kita. Ya. Oh ya, kalau kita bertauhid, insya Allah kalaupun kita istighfar dan taubat, insya Allah akan diterima taubat kita. Memotivasi, bukan gampangkan maksiat. Allah nggak apa-apa, yang penting nggak syirik. Allah nggak apa-apa, yang penting tidak membatalkan iman. Nah, itu yang nggak diperkenankan. Tapi dalam kondisi kita terpuruk, seakan-akan sudah nggak akan mungkin kita ini diampuni Allah, maka jangan khawatir. Selama kita memiliki tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan tauhid kita. Itu saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.